Halo Sobat Spoiler, bagaimana kabarnya? Tentunya Millers doakan baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Sektor Spoiler. Pada video kali ini, Millers akan bahas kelanjutan cerita dari Donghua series Battle Through the Heaven, episode 148. Seperti biasa, Millers mau ingatkan lagi bagi Sobat Spoiler, karena video ini mengandung spoiler, Mimin sarankan untuk tonton dulu episode-episode sebelumnya, biar ngerti jalan ceritanya. Tapi buat Sobat Spoiler yang gak sabar dan udah siap dengerin kelanjutan ceritanya, langsung saja kita gas ke ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah berhasil menyelamatkan Xian, Xiaoyan terbangun dengan tubuh yang telah mengalami perubahan besar. Kulitnya memancarkan cahaya ungu keemasan dan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya. Zuli dan Hei Qing menjelaskan bahwa tubuhnya kini diperkuat oleh esensi naga kuno dan kekuatan Xian, membuatnya setara dengan binatang buas tingkat tinggi. Dalam prosesnya, Xiaoyan juga mengetahui bahwa Qinglin sedang menjalani pelatihan berat untuk mengendalikan kekuatan mengerikan dalam tubuhnya. Xiaoyan memutuskan tinggal di Pulau Naga Kuno untuk membantu menghadapi ancaman yang mungkin muncul. Ia lalu menuju kolam petir kuno, tempat penuh energi petir berbahaya, untuk memperbaiki boneka iblis langit miliknya. Di tengah kolam petir, ia berlatih keras sambil memperkuat 10 boneka lainnya. Seiring waktu, kekuatannya melonjak dan ia berhasil menembus ke tingkat Dozun bintang 5. Bahkan boneka-bonekanya pun berevolusi menjadi versi yang jauh lebih kuat. Namun, ketenangan itu terganggu oleh munculnya badai petir hitam dan sosok misterius bernama Mang, seorang pria tua yang kuat namun aneh. Setelah serangkaian kejadian mengejutkan, Xiaoyan kembali ke Pulau Naga Kuno, di mana suasana mulai memanas akibat kembalinya para sesepuh dari ketegangan dengan 3 pulau naga lainnya. Di sana, ia bertemu kembali dengan Qinglin, yang kini jauh lebih kuat dan bahkan bisa menandingi Dozun bintang 7. Karena merasa telah terlalu lama meninggalkan gurunya, Xiaoyan memutuskan kembali ke paviliun bintang jatuh. Dengan bantuan Qinglin dan Hei Qing, ia kembali ke benua dan melanjutkan perjalanan. Setibanya di paviliun, gurunya Yaolo menyambut dengan tenang, sementara Feng Zunzi terkejut melihat betapa besar peningkatan kekuatan Xiaoyan. Dengan senyum santai, Xiaoyan menyadari bahwa dirinya kini telah tumbuh menjadi salah satu pejuang terkuat yang siap menghadapi tantangan yang lebih besar lagi. Yaolo memberikan kabar gembira kepada Xiaoyan bahwa keberadaan api iblis teratai pemusnah telah ditemukan. Xiaoyan merasa terkejut dan gembira. Salah satu api surgawi yang ia impikan akhirnya ditemukan. Yaolo dengan tenang menggelengkan kepala seolah menumpahkan air dingin pada antusiasme Xiaoyan. Menurutnya, mendapatkan fragmen terakhir itu tidaklah mudah. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat langka dan misterius. Bahkan dirinya sendiri belum pernah melihatnya secara langsung. Di episode selanjutnya, setelah Yaolo memberikan kabar gembira kepada Xiaoyan, dengan tenang ia menggelengkan kepala, seolah menumpahkan air dingin pada antusiasme Xiaoyan. Menurutnya, mendapatkan fragmen terakhir itu tidaklah mudah. Api teratai iblis pemurni adalah api surgawi yang sangat langka dan misterius. Bahkan dirinya sendiri pun belum pernah melihatnya secara langsung. Meski sudah mengumpulkan 3 fragmen peta, menemukan yang terakhir tetap menjadi tantangan besar. Xiaoyan sedikit kecewa, tetapi Yaolo segera menghiburnya dengan kabar baik. Meski belum mendapatkan fragmen peta terakhir, mereka telah menemukan informasi keberadaannya. Fragmen tersebut dikabarkan akan muncul dalam sebuah pameran perdagangan spesial yang hanya digelar beberapa tahun sekali di dataran tengah. Pameran ini tidak seperti yang lain, karena hanya para ahli tingkat tinggi yang dapat mengaksesnya. Bahkan Dozong biasa pun tidak akan bisa masuk tanpa jalur khusus. Untuk berpartisipasi, seseorang setidaknya harus berada di puncak kelas Dozong, yang berarti mayoritas peserta adalah para ahli top di benua ini. Xiaoyan terkejut mendengar hal ini. Kualifikasi untuk mengikuti pameran itu luar biasa tinggi, membuatnya bertanya-tanya seperti apa perdagangannya nanti. Tidak hanya itu, pemilik fragmen peta terakhir ternyata mengetahui bahwa benda itu berhubungan dengan api teratai iblis pemurni. Karena hanya memiliki satu bagian, ia berencana menukarnya dengan sesuatu yang lebih berharga. Ini berarti mendapatkan peta tersebut akan jauh lebih sulit dibandingkan sebelumnya. Namun, Xiaoyan tak berniat menyerah. Setelah perjalanan panjang mengumpulkan potongan-potongan peta ini, ia tidak akan mundur hanya karena tantangan terakhir. Jika ia bisa mendapatkan api teratai iblis pemusnah, memberinya peluang lebih besar untuk menghadapi aula jiwa. Dengan kekuatan itu, ia bahkan bisa membantai musuh-musuhnya dengan mudah.
Yao juga menyebutkan bahwa dalam pameran ini tak hanya benda biasa yang diperdagangkan, barang-barang langka seperti kemampuan kelas Dou Tian pun mungkin akan muncul. Ini menarik perhatian Xiaoyan lebih jauh. Keterampilan seperti itu sangat langka dan biasanya hanya dimiliki oleh sekte-sekte besar. Mendapatkan satu saja bisa mengubah jalannya pertarungan secara drastis. Masalahnya, pameran itu baru akan dimulai kurang dari 1 bulan lagi, waktu yang cukup singkat, tetapi tetap terasa lama bagi Xiaoyan yang ingin segera mendapatkan peta itu. Meskipun demikian, ia tidak punya pilihan selain menunggu dan mempersiapkan diri. Sementara itu, mereka mulai membahas faksi-faksi yang memiliki api surgawi terbanyak. Nama klan Yan pun muncul. Xiaoyan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya, tetapi Yao menjelaskan bahwa mereka adalah salah satu dari 8 klan kuno, kelompok faksi tersembunyi yang kekuatannya jauh melampaui pikiran orang-orang biasa. Dunia dataran tengah ternyata jauh lebih luas dan kompleks daripada yang selama ini diketahui. Selain klan Yan, ada klan Gu, klan Hun, klan Yao, klan Si, klan Lei, dan klan Ling. Namun, yang membuat Xiaoyan semakin terkejut adalah kenyataan bahwa masih ada satu klan lagi yang kini telah hilang dari sejarah, klan Xiao. Tak disangka, keluarganya yang selama ini hanya dianggap biasa ternyata memiliki asal-usul luar biasa. Klan Xiao dulunya adalah bagian dari 8 klan kuno, tetapi akhirnya tersingkir oleh waktu. Lebih mengejutkan lagi, klan Xiao pernah menghasilkan seorang Doudi, sesuatu yang sangat langka dan luar biasa. Namun, garis keturunan Doudi yang kuat itu perlahan memudar dan akhirnya menghilang. Xiaoyan sendiri tidak pernah merasakan adanya kekuatan garis keturunan tersebut dalam dirinya. Semua kekuatannya selama ini berasal dari usaha dan perjuangannya sendiri. Namun, ia tidak merasa kecewa. Tanpa garis keturunan sekalipun, ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu mencapai kekuatan luar biasa. Bahkan tanpa bantuan dari klannya, ia yakin suatu hari nanti ia bisa menghidupkan kembali kejayaan klan Xiao. Yao yang melihat tekad muridnya ini hanya bisa tersenyum puas. Xiaoyan juga menyadari sesuatu yang menarik. Yao tampaknya sangat memahami tentang 8 klan kuno, seolah-olah ia memiliki hubungan dengan mereka. Xiaoyan pun menanyakan hal ini secara langsung. Yao hanya tersenyum pahit sebelum akhirnya mengakui bahwa dirinya adalah bagian dari klan Yao, tetapi ia telah ditinggalkan oleh klannya sendiri. Xiaoyan akhirnya mengetahui masa lalu kelam gurunya, Yao yang ternyata pernah dibuang oleh klan asalnya, klan Yao. Karena garis keturunan Doudinya terlalu lemah, Yao tidak pernah dihargai. Setelah gagal dalam sebuah misi, ia diusir dan hidup sebagai pengembara, menyempurnakan keahlian dalam seni pemurnian pil. Meski kini menjadi alkemis legendaris, ia tak lagi menganggap dirinya bagian dari klan Yao. Hanya Yao Chen, seorang yang bangkit dari keterbuangan. Xiaoyan terdiam mendengar kisah itu, menyadari luka mendalam yang disimpan gurunya. Namun kini, Yao adalah sosok yang dihormati dan muridnya, Xiaoyan, bahkan digadang-gadang akan melampaui para jenius yang dulu diagung-agungkan klan Yao. Pembicaraan kemudian berlanjut ke klan Yan, yang dikenal sebagai pemilik terbanyak api surgawi, dan juga ke klan Yao sendiri yang menyimpan 2 api surgawi kuat. Meski tergoda, Xiaoyan diperingatkan agar tidak gegabah. Kedua klan itu memiliki segel ribuan tahun yang membuat api surgawi mereka nyaris mustahil direbut. Saat ini, fokus Xiaoyan adalah acara besar yang akan digelar oleh klan Gu, upacara kedewasaan untuk para jenius muda mereka. Yao memberikan undangan giok hitam sebagai tiket masuk ke alam Gu, tempat tinggal klan tersebut. Karena Yao tak bisa meninggalkan pavilion bintang jatuh yang sedang tertekan oleh aula jiwa, tugas itu jatuh ke tangan Xiaoyan. Mendapatkan undangan itu berarti lebih dari sekedar menghadiri upacara. Ini adalah jalan untuk bertemu kembali dengan Sun wanita yang begitu penting baginya. Yao mengingatkan bahwa Sun bukanlah sosok biasa. Dia memiliki darah Doudi paling murni yang merupakan harapan terbesar klan Gu untuk menembus tingkat legendaris. Jika Xiaoyan ingin bersamanya, ia harus bersiap menghadapi rintangan besar, baik dari dalam maupun luar klan Gu. Namun tekad Xiaoyan sudah bulat, tak ada yang bisa menghalangi langkahnya, bahkan kekuatan klan kuno sekalipun. Sebelum berangkat, Yao menyarankan agar Xiaoyan membawa Tianhuo Zunzi dan Xiao Yixian sebagai pendamping. Tianhuo telah memulihkan kekuatannya, sementara Xiao Yixian sedang dalam perjalanan menguasai kekuatan racunnya yang legendaris.
Mendengar itu, semangat Xiaoyan semakin membara. Ia mengepalkan undangan giok erat-erat, menyimpan satu janji dalam hatinya, bahwa pertemuan kembali dengan Sun Er akan terjadi di klan Gu, dan saat itu tiba, ia akan berdiri sejajar dengannya. Sambil menunggu kepulangan Xiao Yixian, Xiaoyan memilih untuk tidak melatih Douqi seperti biasanya. Kali ini, ia memusatkan perhatiannya pada pelatihan jiwa, sebuah langkah penting demi memperkuat pondasi spiritualnya. Sebagai alkemis tingkat 8, Xiaoyan memang sudah di atas rata-rata. Namun ia menyadari bahwa di dunia alkemis, khususnya dalam klan Yao yang legendaris, selalu ada yang lebih unggul. Keinginan untuk menjaga kehormatan gurunya, Yao Lou, membuatnya terdorong untuk terus berkembang. Dalam dunia spiritual, ada 4 tingkatan besar: fana, jiwa, surgawi, dan di. Xiaoyan baru mencapai tingkat jiwa, sementara tingkat di bahkan belum pernah dicapai siapapun di benua itu. Karena itu, ia harus berusaha lebih keras. Demi menembus batas yang sulit dicapai, ia memutuskan untuk mendalami sebuah gulungan kuno hadiah dari kemenangan di Pilgathering, sebuah metode pelatihan jiwa kuno bernama keterampilan jiwa tunggal hebat. Metode kuno ini ternyata luar biasa. Saat mulai dipraktikkan, ia merasakan perubahan besar dalam kekuatan spiritualnya. Energi spiritual mulai berputar dengan irama baru dan lebih stabil. Dengan metode ini, Xiaoyan yakin dapat memperkuat jiwanya secara signifikan, bahkan mungkin menembus tahap jiwa menengah. Itu berarti ia akan mampu memperbaiki pil dengan kekuatan pil lighting yang lebih murni dan kuat. Tak hanya itu, Xiaoyan juga menekuni sebuah teknik dao kuat dari peninggalan Dao Sheng, api pemecah bumi. Teknik ini memanfaatkan aliran panas dari dalam tanah untuk menyerang lawan secara tiba-tiba. Meski tergolong sulit karena bergantung pada kondisi medan, Xiaoyan percaya dirinya mampu menaklukkannya berkat penguasaan berbagai api surgawi. Ia menggabungkan pelatihan jiwa dan teknik dao ini secara seimbang, menjadikan latihannya semakin intens. Selama 7 hari penuh, Xiaoyan membenamkan diri dalam pelatihan, mengabaikan waktu dan kelelahan. Kedua teknik yang ia latih menunjukkan perkembangan yang pesat, hingga akhirnya di hari ke-8, saat ia masih dalam kondisi meditasi mendalam, sebuah aura kuat yang sangat dikenalnya mendekat. Kehadiran itu membuat jiwanya bergetar. Xiao Yixian telah kembali. Xiaoyan keluar dari kamarnya dan langsung melihat Xiao Yixian berdiri di halaman dengan penampilan memukau. Penampilannya kembali seperti dulu, namun kini ada sesuatu yang berbeda. Auranya lebih kuat dan memikat. Rambut yang dulu memutih karena racun kini kembali hitam, dan segel di dahinya menjadi tanda bahwa kekuatan racunnya telah disegel dan berubah menjadi sumber kekuatan. Kini, ia adalah Daozun bintang 7, sebuah pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Xiaoyan merasa kagum, meski dirinya juga berkembang, kekuatan teman-temannya melonjak lebih cepat, memberi mereka keunggulan menghadapi musuh besar, Aula Jiwa. Setelah semua persiapan selesai, mereka memutuskan untuk segera berangkat menuju wilayah timur, tempat klan Gu berada. Menggunakan lubang cacing untuk mempercepat perjalanan, mereka menargetkan tiba di kota suci Gu dalam waktu 5 hari. Sepanjang jalan, mereka tetap waspada. Qinglin menjaga keamanan dengan matanya yang bisa mendeteksi aura hingga puluhan kilometer. Meski bertemu banyak kelompok kuat yang juga menuju ke sana, mereka memilih tetap menjaga jarak dan fokus pada misi mereka. Akhirnya, mereka tiba di alun-alun Batu Gu. Alun-alun megah yang menjadi pintu gerbang ke kota suci Gu. Tempat ini dipenuhi ahli-ahli kuat dari berbagai faksi, menunjukkan betapa pentingnya kota tersebut. Xiaoyan dan rombongannya langsung melanjutkan perjalanan, dan saat kota besar itu mulai tampak, mereka terkesima oleh aura kunonya. Kota ini tidak menonjolkan dominasi, melainkan kewibawaan sejarah. Sebuah penghalang transparan menyelimuti kota, memancarkan tekanan luar biasa. Mereka pun harus berjalan kaki mendekat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur klan Gu, Sang Daodi. Namun, ketegangan muncul saat mereka tiba di gerbang dan bertemu Ling Chuan. Komandan pasukan hitam terendam, yang langsung menantang kehadiran Xiaoyan. Meski Xiaoyan menunjukkan undangan giok resmi, Ling Chuan tetap mengejeknya. Akhirnya, pertarungan tak terhindarkan. Dalam satu gerakan cepat, Xiaoyan berhasil menendang Ling Chuan hingga terlempar ke dinding, membuat semua orang yang menyaksikan terkejut. Kemampuan bertarung Xiaoyan ternyata jauh di atas dugaan, bahkan bisa dengan mudah mengalahkan seorang Daozun bintang 1.
Namun, masalah belum usai. Ling Chuan dipenuhi rasa malu dan marah, memerintahkan pasukannya untuk menangkap Xiaoyan. Ratusan tombak langsung diarahkan padanya, memanaskan suasana. Xiaoyan berdiri tenang di tengah tekanan, namun matanya mulai memancarkan bahaya. Ia sadar, meski membawa undangan resmi, klan Gu bukan tempat yang mudah. Perjalanannya ke sini tak hanya tentang menemukan Sun Er, tetapi juga harus menghadapi tantangan dari mereka yang tak suka keberadaannya. Pertemuan dengan klan Gu baru saja dimulai, dan tampaknya banyak hal besar akan terjadi. Sobat spoiler, itulah spoiler dari Donghua series Battle Through the Heaven episode 148. Tentunya spoiler ini tidak akan sama persis dengan episode sesungguhnya. Maka dari itu, jika ada kesalahan dalam kata ataupun istilah, serta kekurangan atau kelebihan durasi, harap dimaklumi. Dan jangan lupa untuk mendukung channel ini terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir Sobat Spoiler. Kritik dan saran positifnya silahkan di komentar. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan sampai jumpa.